Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Minggu sore ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bertemu kembali. Oke, kemarin saya dapat info dari Watabi bahwa untuk minggu depan kita berubah jadwal di hari Selasa. Berarti nanti hari Selasa kita ketemu lagi, teman-teman. Selasa, Bi. Ya, ketemu lagi. Setelah itu nanti kita akan rutin di hari Selasa sore. Tapi kalau untuk hari Selasa mungkin ada beberapa minggu yang saya harus, bukan berapa minggu ya, 1 minggu mungkin dalam 1 bulan saya tidak bisa karena harus mengisi kajian kelas 11. Tapi nanti kalau pas jadwal saya di kelas 11, nanti kita ganti harinya di hari yang lain. Oke. Untuk hari ini ada satu materi yang akan kita bahas, teman-teman. Saya sharing dulu materinya. Udah kelihatan ya? Masih udah Bi, kelihatan Bi. Oke, materi kita pada hari ini, teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya penting juga untuk kita pahami sama-sama, yaitu how to win friends. Bagaimana kita bisa memenangkan teman atau berteman. Nah, intinya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu, bagaimana kita bisa berteman dengan seseorang. Nah, inti yang akan dijelaskan pada materi pada sore hari ini adalah bagaimana seharusnya kita bersikap kepada teman-teman kita. Nah, sekarang kebanyakan dari kalian ini kan belum mengenal secara secara mendalam ya teman-teman kalian, walaupun kalian sudah belajar bersama hampir selama 2 bulan lebih, tapi karena kita pembelajaran secara daring, mungkin kalau kalian tidak satu sekolah dan sebelumnya tidak mengenal, mungkin kalian tidak kenal satu sama lain, mungkin kenalnya hanya lewat virtual. Seperti juga saya tidak mengenal kalian secara fisik ya. Mungkin kalau saya ketemu kalian di jalan, saya nggak akan bisa mengenali kalian, karena secara fisik dengan yang dilihat di komputer itu pasti akan berbeda. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama pandemi segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, sehingga kita bisa tahu nih teman-teman ini mana yang namanya Uga, mana yang namanya Sadewa, mana yang namanya Zayan, dan teman-teman yang lain. Jadi kita bisa saling kenal, benar-benar kenal. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau pembelajaran secara normal 2 bulan itu sudah sangat cukup sekali kita untuk mengenal satu sama lain. Tetapi karena ini masa pandemi, jadi kita agak kesulitan. Tapi tidak masalah, itu semuanya kita bisa ambil hikmahnya. Dan oleh karena itu nanti ketika kita berteman, ini berteman bukan hanya pada teman sekelas, pada seluruh teman-teman kalian yang ada di dekat kalian, di dekat rumah kalian, atau teman SMP kalian, ataupun teman-teman yang lain, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi kepada mereka. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini, teman-teman.
Ini saya sarikan dari sebuah buku yang menurut saya bagus bukunya, yang menceritakan tentang bagaimana bisa berteman kepada seseorang. Yang pertama yang perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita berteman itu dengan seseorang, itu kita diharapkan tidak banyak mengkritik, tidak banyak menghujat, dan tidak banyak komplain teman-teman, atau mengeluh tentang teman kita. Nah, ini intinya apa? Intinya adalah kita harus bisa lebih mendekat, lebih toleransi, atau lebih mengedepankan sikap mendengar ataupun membantu kebaikan, ya. Jadi tidak banyak mengkritik orang, apalagi menghujat, apalagi memfitnah. Nah ini yang kita bisa pahami seperti itu teman-teman. Mulut adalah harimaumu, mulutmu harimaumu. Gitu. Maka apa yang keluar dari mulut kalian itu yang akan menjadi bisa menjadi polemik, ya, bisa menjadi sebuah kontroversi buat teman-teman kalian. Nah, makanya apa yang keluar dari mulut kita itu harus benar-benar kita jaga. Nah, sekarang konteksnya di masa pandemi ini apa, teman-teman? Konteksnya di masa pandemi adalah mungkin kalau kalian nggak bisa ngobrol secara langsung dengan teman-teman, berarti chattinganmu adalah harimaumu, atau postinganmu adalah harimaumu. Apa yang kalian tuliskan di chat, apa yang kalian posting di media sosial, itulah yang menjadi harimaumu sekarang. Nah, berarti kalian harus hati-hati ketika menggunakan chat, ketika menggunakan media sosial. Jangan terlalu banyak mengkritik, jangan terlalu banyak menghujat atau mengeluhkan tentang seseorang, tapi lebih banyak kita toleransi, lebih banyak kita mengajak orang-orang kepada kebaikan. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Ini misalnya nih, di kelas nih ada teman yang kalian tidak sukai, lalu kalian bilang, "Kenapa sih kamu seperti itu?" gitu. Kenapa kamu kok sikapnya seperti itu? Nah, daripada seperti itu kan lebih baik kita tanya. Kan tadi kamu bersikap seperti itu, apa sih sebabnya? Tapi dengan nada yang enak ya. Adakah satu masalah yang bisa saya bantu? Nah, kan lebih enak seperti itu kan daripada kalian menjudgment seseorang, kenapa kamu ngomong seperti itu dengan nada yang tinggi. Nah, berarti dalam komunikasi, dalam berinteraksi sosial ini penting sekali teman-teman. Ini nomor satu yang harus kita perhatikan. Lalu selanjutnya teman-teman, ini juga menjadi sebuah hal yang penting, give honest and sincere appreciation. Kita sesering mungkin memberikan apresiasi kepada teman kita dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi dengan seseorang. Kalau kita mau dapat teman yang banyak ya. Tapi apresiasinya itu benar-benar apresiasi yang jujur dan ikhlas dari dalam hati. Jangan karena apresiasi disuruh sama guru, ayo tepuk tangan, disuruh tepuk tangan sama gurunya, ayo tepuk tangan buat teman kalian, baru kalian apresiasi. Lalu kalau ada teman kalian yang memposting sesuatu yang bagus, gurunya mesti ngasih tahu, ayo kalian beli komen yang bagus kepada postingan teman kalian, baru kalian posting. Tidak. Bukan karena disuruh, tetapi karena benar-benar kejujuran kalian dan keikhlasan kalian memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang baik yang dilakukan oleh teman kalian. Ini penting sekali, teman-teman. Ya, tadi konteksnya gitu, kalau ada teman kalian memposting sesuatu yang bagus, misalnya di IG nih, sesuatu bagus sekali ya, postingan teman kalian itu artinya yang positif gitu. Nah, kalian berikan apresiasi kepada teman kalian, oh bagus sekali. Misalnya, oh, bisa gak kita sharing, dan bisa gak ceritakan lebih lanjut tentang postingan kamu ini. Nah, ini akan terbentuk suatu interaksi yang positif di antara kalian. Jadi yang nomor 2 ini penting juga teman-teman. Yang nomor 3, teman-teman, arouse in the other person an eager one. Coba bangkitkan kemauan seseorang. Yang kita mau bangkitkan kemauan seseorang, bukan kemauan kita sendiri. Nah, ini penting teman-teman. Jadi kalau kita berinteraksi dengan teman-teman, jangan selalu memaksakan kehendak kalian. Jangan memaksakan kehendak sendiri. Tetapi kita harus mampu mengetahui kehendak orang lain. Nah, misalnya nanti kalau kalian kerja kelompok gitu kan, kerja kelompok dengan teman. Nah, kalian daripada kalian memaksakan kehendak kalian, ini harusnya seperti ini nih, ini harusnya ditaruhnya di sebelah sini. Nah, lebih baik kalian mendengarkan dulu ataupun membiarkan teman kalian dulu untuk bicara.
apa yang dia inginkan. Nah, lalu kalian akan men-adjust diri kalian dengan apa yang diinginkan dari teman kalian. Nah, ini bukan berarti kalian akan selalu mengalah, tidak. Men-adjust itu artinya menyesuaikan, bukan berarti harus sesuai dengan apa yang harus selalu sesuai dengan apa yang orang lain inginkan, tidak. Tapi kita juga menyampaikan keinginan kita. Tetapi yang utama adalah biarkan orang lain dulu menyampaikan keinginannya. Kita mendengarkannya, kita menyimaknya apa yang orang lain inginkan. Nah, ini menjadi salah satu kunci supaya kalian mendapatkan banyak teman. Kalau belum apa-apa selalu kalian yang memberikan keinginan kalian, ini harusnya seperti ini, seperti apa ya, ngajarin orang lain terus. Nah, itu kalian akan dijauhi oleh teman. Nah, kalau ingin didekati teman, maka biarkanlah teman kalian dulu yang istilahnya mengatakan keinginannya. Nah, baru kalian kalau sesuai dengan keinginan kalian bantu gitu. Kalau tidak sesuai, ada sedikit perbedaan, ya berarti kalian bilang sedikit perbedaan ini nanti dimusyawarahkan mana yang terbaik. Kalau sama sekali berbeda, berarti kalian tuangkan. Nah, kalau saya punya pemikiran yang berbeda nih seperti ini, menurut kamu gimana? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah kalian memaksakan kehendak kalian sendiri, tetapi lihat juga teman-teman kalian apa yang mereka inginkan. Oke, selanjutnya teman-teman, become genuinely interested in other people. Nah, ini juga kalau kita ingin berteman dengan seseorang, berarti kalian harus benar-benar mengetahui teman kalian itu punya interest-nya di mana gitu. Kalau misalnya teman kalian interest-nya di sepak bola, berarti kalian juga harus benar-benar bisa memahami dia bahwa dia senangnya sepak bola. Berarti kalau sore-sore dia maunya main bola gitu. Nah, ada teman senangnya musik, berarti kalau sore-sore dia senangnya main gitar di kamar gitu. Nah, ada teman senangnya nonton film. Nah, berarti kalau nanti acara kelas malam minggu dia sukanya nonton film. Nah, kita sebagai teman yang mau mendapatkan teman yang banyak, itu kita harus memahami itu. Dan kalau bisa, kita harus bisa menikmati itu semuanya juga. Kalau teman kalian suka musik, berarti kalian juga menemani mereka sama-sama gitu. Nah, kalau seperti itu teman-teman yang lain pun akan nemenin kalian gitu. Walaupun kalian misalnya nggak suka sepak bola, tetapi ketika ada teman kalian yang suka sepak bola, ketika ada pertandingan antar kelas misalnya, kalian datang ikut nonton gitu. Paling tidak memberikan supporter. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang penting dalam kalian berteman gitu. Jadi jangan seperti ini, saya nggak suka sepak bola, ya udah deh, biar aja kalau ada main bola sore-sore saya mendingan di kamar aja lah gitu. Nah, tidak seperti itu. Tetapi interest apapun itu, kalau kita ingin berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti interest itu harus kita suka juga. Nah, bukan berarti dipaksa menyukainya, tidak, tapi paling tidak ikut andil dalam bagian-bagiannya. Misalnya kalau kita nggak suka main sepak bola, ya ikut nonton gitu. Kalau kita nggak suka nonton film, paling ya bantuin misalnya menyediakan makanan buat yang nonton film gitu kan, ataupun yang lainnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan teman-teman, yang penting adalah kita benar-benar memahami apa yang teman kita suka. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, bukan berarti nanti apa yang kita suka itu akan tidak diperhatikan, tidak. Justru ketika kalian memperhatikan apa yang teman kalian suka, nah apa yang kalian suka juga akan diperhatikan oleh teman kalian. Nah, itu akan ada timbal balik seperti itu. Selanjutnya teman-teman, gambar ini menunjukkan smile, senyum teman-teman. Ketika kalian berteman itu jangan sukanya itu mukanya masam terus, ataupun suasananya itu tidak menyenangkan, tidak. Walaupun kita dalam keadaan sulit, misalnya ujian nih, unit tes nilainya jelek nih. Nah, kalau kita berteman ya berarti ya harus bisa membuat orang lain nyaman gitu. Ya tetap tersenyum kita. Tidak mesti harus marah-marah ataupun menunjukkan kemarahan kita ataupun menunjukkan kesedihan kita pada teman-teman, tidak perlu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain nyaman. Ketika orang lain melihat kita tersenyum, mereka juga akan tersenyum. Mereka juga akan merasa, ada sesuatu yang membuat hati kita teduh begitu.
Jadi insya Allah kalau seperti itu tidak akan ada masalah dalam pertemanan. Selalu akan menyenangkan untuk berteman dengan kalian. Selanjutnya teman-teman, ini juga yang penting ketika kita ingin menjadi teman yang baik atau mendapatkan teman yang baik, teman yang banyak, being a good listener. Kita jangan tadi ya, sama juga tadi ya, terlalu banyak bicara, menginginkan kehendak kita, tidak. Tapi biarkan orang lain dulu bicara apa yang dia ingin sampaikan. Kita menjadi seorang good listener. Nah ini jangan disalahartikan, good listener bukan berarti do not speak, no. Good listener and good speaker. Nanti ini arahnya akan menjadi good speaker. Ya, jadi bukan berarti good listener cuma diam aja mendengarkan, nggak pernah bicara, tidak. Tetapi jadilah good listener to become a good speaker. Jadilah kalian pendengar yang baik untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Ketika kalian sudah mendengarkan dulu orang lain, semakin banyak hal yang kalian akan bicarakan nanti. Ya, semakin kalian mendengar orang lain, semakin banyak orang yang akan kalian bicarakan. Ini seperti seorang psikolog gitu. Orang psikolog kan biasanya mendengarkan dulu kan, mendengarkan dulu apa keluhannya orang-orang yang punya masalah, didengarkan keluhannya, baru setelah orang itu merasa nyaman karena semua masalahnya sudah dituangkan, baru dia akan bicara, dan bicaranya itu akan poinnya akan mengena kepada orang tersebut. Nah, jadi jangan dimaknai being a good listener then you will not speak. No, being a good listener you will be a good speaker. Nah itu kuncinya di situ. Jadi jadilah pendengar yang baik, lalu kalian akan menjadi pembicara yang baik juga. Selanjutnya teman-teman, talk in terms of the other person needs and interest. Jadi kita kalau mau bicara nih ya, tadi kan kita memperhatikan apa ya, di nomor sebelumnya kan di sini become genuine interested in other people. Jadi benar-benar kita apa ya, kalau suka itu dengan kalau teman kita suka pada sesuatu, kita juga mencoba untuk menyukainya juga. Nah, kalau ini talk in other person needs and interest. Kalau kita ingin bicara dengan teman, kalau teman ingin suka dengan kita, maka dahulukan apa yang dia butuhkan, apa yang dia interestnya. Jadi kalau dia misalnya anak ini kurang pelajaran fisikanya kurang gitu misalnya, berarti dahulukan kita biarkan dia bicara tentang fisika dulu, apa yang dia mau tanyakan gitu. Atau anak ini agamanya bagus, dia sangat butuh apa ya, sukanya itu dengerin ceramah, sukanya belajar tentang agama, ya berarti kita juga mengikuti karena dia kebutuhannya itu dan kesukaannya itu. Nah, ketika kita bicara dengan mereka, itu yang akan kita bahas gitu. Jadi jangan seperti ini, kalau orang yang sukanya agama, tapi kita membahas tentang olahraga dengan orang tersebut. Nah, itu nggak sesuai dengan kebutuhan dia dan interest dia. Tetapi kita harus bicara sesuai dengan kebutuhan dan interest teman-teman kita. Nah, ini memerlukan apa teman-teman? Untuk bisa seperti ini memerlukan kalian mempunyai wawasan yang luas. Nah, wawasan yang luas itu bisa dapat dari mana, teman-teman? Sudah pastinya dengan banyak membaca. Ketika kalian banyak membaca, kalian akan mendapatkan wawasan yang luas. Kalian akan tahu banyak hal. Dan tahu banyak hal tidak mesti harus tahu semuanya secara detail. Tadi kan saya bilang kalian harus tahu sepak bola, kalian harus tahu musik. Enggak semuanya kalian harus ketahui secara detail, tapi kalian tidak yang dasar-dasarnya kalian tahu. Nah, itu bisa kalian dapatkan dengan apa? Ketika kalian banyak membaca. Ketika kalian banyak membaca buku, ketika kalian banyak membaca majalah, ketika kalian banyak membaca hal-hal yang bermanfaat, itu berarti akan menambah wawasan kalian. Dan ketika wawasan kalian bertambah, kalian akan bisa bicara tentang apapun, teman-teman. Dan ketika kalian bisa bicara tentang apapun, kalian akan mendapatkan banyak teman. Nah, itu pentingnya di sini, teman-teman. Selanjutnya, make me feel important. Ini juga penting, teman-teman. Ketika kita bicara dengan seseorang, dengan teman kita, maka buatlah teman kita itu merasa bahwa saya ini penting. Gitu. Jadi ketika kalian ngomong sama teman kalian, itu jangan acuh tak acuh gitu kan. Ada kan gitu yang merasa, ini anak, apalagi yang teman-teman yang misalnya nilai akademiknya rendah di bawah kalian gitu. Kalian acuh tak acuh, kamu ngomong-ngomong aja gitu kan. Tidak seperti itu, tapi kita harus membuat orang yang bicara dengan kita, orang itu merasa, oh saya dipentingkan dengan
teman saya ini, ketika saya bicara didengarkan dengan baik-baik, lalu ditanggapi dengan baik, lalu diberikan interest, diberikan masukan, berarti kan orang ini sangat mementingkan saya gitu, mementingkan diri saya. Nah, ketika kita bisa berkomunikasi dengan begitu, selalu mementingkan orang-orang yang ada di depan kita, maka kita akan mendapatkan teman yang banyak, teman-teman. Oke, itu yang terakhir, teman-teman. Insya Allah di bulan ini, kita masuk bulan baru ya, September, kita akan lebih banyak bicara tentang ini, tentang toleransi, tentang pertemanan, tentang bagaimana bisa menjadi seorang yang baik, secara leadership atau secara interaksi sosialnya. Insya Allah di bulan ini kita akan lebih banyak membahas tentang ini, teman-teman. Mungkin dari saya untuk minggu ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang lebih penting lagi dalam topik ini adalah bagaimana kita bisa membangun pertemanan dengan baik pada siapapun nanti. Jangan pilih teman gitu. Jangan hanya mau berteman dengan teman yang satu kota, ataupun hanya berteman satu kamar, ataupun hanya berteman dengan teman yang satu kelas. Tidak, siapapun nanti ketika kalian di asrama mungkin ya, siapapun kalian harus bisa berteman dengan baik. Dan semua orang yang ada di asrama nanti harusnya mempunyai perasaan ingin berteman dengan kalian. Nah, ketika itulah maka kalian akan merasa senang, kalian tidak akan pernah merasa bosan hidup di asrama nanti. Nah, itu juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian. Kalau kalian bisa seperti itu, kalian nggak pernah akan punya masalah nanti di kehidupan. Karena semua orang akan membantu kalian, semua orang akan menjadi teman kalian, dan semua orang senang berteman dengan kalian. Kalau seperti itu, maka pertolongan apapun ketika kalian kesusahan atau kalian dalam senang, itu akan kalian rasakan semuanya dengan perasaan yang senang. Nah, oleh karena itu, skill untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan teman ini penting sekali. Tadi yang sudah saya sampaikan mungkin bisa kalian internalisasi dalam diri kalian, bagaimana saya bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di hari Selasa. Kalau hari Selasa kita ketemu lagi ya untuk topik yang lain. Perubahan Selasa, hari Selasa tadi, Selasa minggu depan kita lihat, karena Selasa minggu depannya lagi adalah midterm weeks, minggu ujian ya. Mungkin nanti kita bisa arrange lagi waktunya supaya tidak mengganggu juga. Tapi insya Allah kalau jam 7 malam insya Allah nggak terlalu mengganggu kegiatan belajar kalian. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Salam untuk orang tua kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.